Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan yaitu tentang kaidah usuliyah. Pertama-tama, salam hormat kami kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Sofi Mubarok MHI dan juga kawan-kawanku sekalian yang berada di kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Sukron Makmun sebagai moderator dan juga sebagai pemateri. Oke, langsung saja ke bagian pengertiannya. Yang pertama itu ada kata kaidah usuliyah terdiri dari dua kata, yaitu kaidah dan usuliyah. Kata usuliyah berasal dari kata al-asl, artinya pokok, dasar atau dalil sebagai landasan. Lalu selanjutnya maksud. Jadi kaidah usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara, titik tolak pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode panggilan hukum. Lalu selanjutnya sebutan. Di kaidah usuliyah disebut juga sebagai kaidah istinbatiyah atau ada yang menyebut sebagai kaidah lugawiyah. Kaidah-kaidah usuliyah disebut juga sebagai kaidah istinbatiyah atau kaidah lugawiyah. Disebut kaidah istinbatiyah karena kaidah-kaidah tersebut dipergunakan dalam rangka mengistinbatkan hukum-hukum syara dari dalil-dalilnya yang terinci. Disebut kaidah lugawiyah karena kaidah ini merupakan kaidah yang dipakai ulama berdasarkan makna, susunan, gaya bahasa, dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab setelah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dan kesusastraan Arab. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizul Ghifari. Saya akan membacakan definisi kaidah usuliyah. Kata usuliyah berasal dari kata usul yang artinya sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lain. Selain itu juga usul diartikan sebagai sumber atau dasar. Asal adalah sesuatu yang menjadi dasar atau sendi oleh sesuatu yang lain, sedangkan furu adalah sesuatu yang diletakkan di atas asal tadi. Secara terminologi, kata asal mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama dalil, dan yang kedua kaidah, yang ketiga rajih, yang keempat far'u, yang kelima mustahab. Secara umum dalil itu ada dua, yaitu dalil tafsil atau terperinci dan dalil ijmali yaitu global. Yang dimaksud dalil tafsili adalah Al-Quran dan Sunnah, sedangkan yang dimaksud dalil ijmali adalah usul fikih. Ada macam-macam kaidah usuliyah. Pertama ada nas, yaitu nas syara atau undang-undang harus dilaksanakan sesuai dengan pemahaman dari ungkapan isyarat, dalalah atau petunjuk atau tuntunan. Mafhum mukhalafah adalah penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan oleh nas berlawanan oleh yang disebutkan. Ada dalalah, ada dalil yang tidak jelas, ada al-mushtarak, ada al-khas dan al-am. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu contoh kaidah usuliyah. Contoh kaidah usuliyah yang pertama yaitu al-umuru bima qasidiha, yaitu setiap sesuatu tergantung pada maksud dan niat pelakunya. Seperti apa yang dikatakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat walikulli imri'in manawa. Artinya, sesungguhnya amal tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Dapat diartikan bahwasannya niat yang terkandung dalam hati seseorang saat melakukan perbuatan menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan yang telah dilakukan. Kaidah usuliyah yang kedua yaitu al-yakinu la yuzallu bil syak, yaitu keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Seperti yang telah diterangkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wahadasani Zuhairu bin Harbin hadasana Jarirun an Suhailin an Abi Hurairata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi akhraja minhu syai'un
amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida rihan, yaitu apabila salah seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya lalu timbul keraguan apakah sesuatu tersebut keluar dari perutnya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid sehingga ia mendengarkan suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah seseorang boleh meyakini sesuatu apabila ada bukti yang telah ditetapkan oleh panca indera ataupun dalil. Misalnya, orang yang hadas dari wudunya dapat diyakini hadasnya itu dengan keluarnya angin dari dubur yang dapat dirasakan oleh kulit, dapat didengar suaranya oleh telinga, dan dapat dicium baunya oleh hidung. Jadi, apabila tidak ada bukti batal, maka ia tetap dalam wudunya. Begitu juga seorang yang ragu dalam jumlah rakaat sholat, apakah ia telah melaksanakan 3 atau 4 rakaat, maka yang yakin adalah sedikit jumlahnya, karena yang sedikit itu yang paling meyakinkan, sedangkan yang banyak masih meragukan. Nah, contoh yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu tasyir, yaitu kesukaran ataupun kesulitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Al-masyaqqah berarti al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedang al-tasyir yaitu berarti kemudahan. Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesulitan dan kesukaran. Contoh kaidah usuliyah yang keempat yaitu al-ad-dararu yuzal, yaitu kemudorotan harus dihilangkan. Kaidah ini mencerminkan al-maqasid al-syariah al-ammah, yaitu tujuan umum syariat, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebab jika doror tidak ada, maka dalam waktu yang sama maslahat akan hadir. Kaidah ini berpijak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la dororu wala diroro, yaitu tidak boleh ada doror dan juga dirar. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian hadis ini adalah tidak boleh ada doror dalam bentuk apapun, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, dan tidak boleh membalas doror kepada orang lain dengan melakukannya doror yang sama. Nah, untuk kaidah usuliyah yang terakhir yaitu al-adatu mukammah, yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai rujukan hukum, yaitu sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat fitrah manusia dan dijadikan sebagai acuan hukum. Sekian presentasi kelompok kami, dan untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, sebelum sesi tanya jawab, di sini saya ingin berpantun, yaitu rambut putih namanya uban, orang tua jalannya pelan, yang bertanya dikasih jawaban, gak bertanya sesat di jalan. Satu lagi pantun dari saya yaitu orang gugur pecah ketuban karena suka makan gurih. Kalau udah dikasih jawaban, jangan lupa terima kasih. Di sini adakah teman-teman yang ingin bertanya? Nah, kesimpulan yang telah kita presentasikan yaitu bahwasannya pengertian usul fikih terkandung pengertian bahwa objek kajian usul fikih itu antara lain adalah kaidah-kaidah penggalian hukum dari sumbernya. Dengan demikian, kaidah usuliyah adalah sejumlah proporsi atau pernyataan atau ketentuan dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.